Cindy, hadir Bu. Yusi, hadir Bu. Asinta, hadir Bu. Hafiza, hadir Bu. Dina, mana? Hadir. Oke, hadir semua. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai PJBL. ada yang tahu? PJBL. Tidak tahu juga guys, belum masuk ke dalam. Kita PJBL. mau SBB dulu. Siapa yang mau baca dulu? Ayo, nanti dapat nilai tambahan dari aku. Oke. Baik, hari ini saya akan memandu ice breaking-nya. Jadi, pemanduannya kayak gini. Misalkan saya bilang pagi, itu tepuk sekali. Jadi kalau siang itu tepuk 2 kali. Jadi kalau malam itu hening, jadi diam. Oke, siap? Siap. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ya, bisa yuk. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Dah. Oke, terima kasih pada Cindy. Gimana? Udah lebih fresh kan? Oke, terima kasih pada Cindy. Ibu kasih nilai tambahan ya. Oke, kita akan lanjut ke dalam materi yang akan kita bahas. Ada yang tahu sebelumnya itu PJBL. enggak. Project-based learning (PJBL) adalah model pembelajaran yang menggunakan projek atau tugas sebagai inti dari proses pembelajaran. Dalam model ini, siswa secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi projek yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Projek yang dikerjakan bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau solusi nyata atas suatu permasalahan. Oke, tadi kan ibu sudah menerangkan apa itu. PJBL. Jadi hari ini tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga praktik komunikasi di dunia kerja. Kita akan belajar simulasi kerja tim, karena kalian nanti ada PKL kemarin kan? Iya Bu. Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Iya Bu. Satu kelompok isinya tuh ada 2 orang. Mau dibagi apa kalian? 2 aja Bu. Oke. Kelompok pertama itu ada Cindy sama Yusi. Kelompok kedua ada Sinta sama Fiza ya. Yang ketiga ada Dina sama Fani. Iya. Jadi tugas kalian itu menyusun rencana kegiatan kelas. Nanti yang dinilai bukan hasilnya, tapi cara kalian berkomunikasi. Tugas ini akan memakai metode based learning ya. Ada yang tahu? Apa itu Bu? Oke. Ibu jelasin mengenai metode based learning ya. Yang pertama itu ada Bu. Yang kedua ada yang ketiga itu ada support. Dan yang keempat itu ada transport. Ada yang tahu tentang Bu? Belum. Yang pertama itu ada kita harus membangun kepercayaan kepada teman sendiri. Membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua itu ada libatkan semua anggota. Jadi kalian ketika diskusi itu harus melibatkan semua anggota. Jangan hanya membiarkan anggota itu bekerja sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada support, saling membantu. Dan yang terakhir itu ada jadi pribadi yang berkembang. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Berarti kita dimulai dari prosesnya ya Bu? Ya betul. Sekarang kalian sudah bisa mulai ya untuk berdiskusi, kasih waktu 30 menit. Nanti setelah 30 menit, kalian presentasikan di depan cukup satu kelompok kerja hari ini. Oke, silakan. Oke, jadi kita
bagian visual ya, aku bagian pengajuan proposal ke wali kelas. Kita kerjasama bareng. Ya. Oke, sudah 30 menit ya. Untuk kelompok 1 silakan maju. Ini dari kelompok 1 ingin mengajukan apa yang kami rencanakan. Saya Cindy, Saya Yusif. kami dari kelompok 1, kegiatan yang kami rancang adalah pekan kompetisi positif. Tujuannya membangun kerjasama dengan semangat antar kelas. Saya membuat posternya dan kami membagi peran dengan komunikasi yang jelas. Kami juga banyak belajar dan kerja tim ini. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Bagus, Ibu bangga dengan kalian sudah bisa menerapkan proses based learning ini. Terima kasih Bu, saya belajar bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan, tapi juga mendengar dan memberi ruang untuk tim. Awalnya saya ragu karena saya didukung, saya jadi berani. Ternyata presentasi tidak semenyenangkan itu ya Bu. Itulah transformasi dari yang nggak bisa menjadi bisa, dari yang bekerja sendiri menjadi kerja tim. Kalian sudah bisa belajar seperti di dunia kerja semua. Jadi Ibu meluruskan mengenai ciri-ciri atau contohnya. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama harus berbasis pertanyaan atau pertanyaan nyata. Kemudian yang kedua itu harus ada penekanan pada proses dan hasil akhir proyek kalian. Yang kemudian ketiga itu adalah kolaboratif. Yang keempat, kalian harus berorientasi pada keterampilan abad ke-21 mengenai komunikasi, kreativitas, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima itu harus melibatkan presentasi atau publikasi hasil proyek. Kemudian untuk contohnya itu, yang pertama itu untuk anak IPA. Contoh anak IPA itu mereka membuat proyek, membuat alat penyaring atau sederhana itu dari bahan daur ulang. Ada yang tahu gimana tuh? Nanti kalian bisa cari di internet ya. Kemudian untuk anak bahasa Indonesia itu menulis dan menerbitkan buku-buku cerita. Pasti kalian sudah pernah dengar kan? Kemudian untuk anak ekonomi itu menyusun dan menjalankan usaha kecil di sekolah, di rumah ataupun di mana kalian berada. Kemudian geografi itu membuat peta digital berbasis data sosial lingkungan sekitar seperti Google Maps dan lain-lainnya. Mungkin itu aja yang bisa diluruskan. Jadi gimana yang hasil penjelasan itu tadi, ada yang belum paham? Saya kok yang Ibu kasih contohnya saya kurang paham Bu. Boleh ada yang lebih gampang dimengerti nggak Bu? Oke, untuk yang gampangnya itu yang tentang ekonomi, yang menyusun dan menjalankan usaha kecil di sekolah. Itu seperti kalian harus membuat usaha sendiri, terus kayak menjual di berbagai toko-toko di dekat rumah kalian seperti warung dan lainnya. Gitu Bu. Oke, saya terima kasih Bu. Makasih ya. Mungkin kelas hari ini mungkin sampai sini aja karena waktu juga terbatas dan sudah masuk